Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atep Kurniawan dengan NIM 1904010088, kelas Farmasi C dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Prodi Farmasi. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai titrasi permanganometri dan titrasi bromometri. Titrasi permanganometri adalah sebuah titrasi yang dapat dilakukan atas dasar reaksi oleh KMNO4 atau kalium permanganat. Reaksi ini difokuskan pada reaksi reduksi dan oksidasi antara KMNO4 dengan bahan-bahan baku tertentu. Adapun di sini kelebihan dari titrasi permanganometri yang pertama, mudah dilakukan dan efektif dan tidak memerlukan indikator karena KMNO4 sudah berfungsi sebagai indikator atau disebut juga dengan autoindikator. Adapun kelemahan dari titrasi permanganometri ini yaitu larutan KMNO4 bila terkena cahaya matahari atau dititrasi cukup lama akan terurai menjadi MnO2 sehingga pada titik akhir titrasi nanti si KMNO4 itu akan berubah menjadi presipitat coklat, sehingga dalam titrasi ini dianjurkan untuk memakai biuret berwarna coklat. Dan penambahan KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan seperti H2C2O4 akan menyebabkan reaksi antara MnO4- maksud saya dengan Mn2+. Yang kedua yaitu ada titrasi bromometri. Titrasi bromometri adalah penentuan kadar senyawa yang berdasarkan reaksi redoks, di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan sangat lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Adapun kelebihan dari titrasi bromometri ini yaitu untuk menetapkan senyawa organik aromatis dengan membentuk tribom stibium, dan untuk menentukan senyawa arsen dan stibium dalam bentuk trivalen walaupun tercampur dengan stanium valensi 4. Adapun kekurangan dari titrasi ini yaitu yang pertama, titrasi ini memerlukan lingkungan yang panas, membutuhkan ketelitian yang tinggi, dan harus dilakukan dalam suasana asam kuat. Adapun di sini saya akan membahas secara lebih rinci perbedaan dari kedua titrasi tersebut antara titrasi permanganometri dan titrasi bromometri yang mencakup 5 aspek ya. Yang pertama ada jenis titrasi tidak langsung. Yang kedua adalah tujuan dari titrasi permanganometri adalah untuk menentukan tingkat pH suatu larutan, sedangkan pada titrasi bromometri tujuannya adalah untuk mengetahui kadar senyawa suatu larutan. Adapun aspek yang ketiga yaitu penditer yang digunakan yaitu KMN pada titrasi permanganometri yaitu KMNO4, sedangkan pada titrasi bromometri yaitu Na2S2O3. Aspek yang keempat yaitu indikator yang digunakan dalam titrasi permanganometri yaitu KMNO4. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa KMNO4 itu sudah bersifat sebagai indikator, jadi tidak memerlukan indikator lain. Sedangkan pada titrasi bromometri, indikator yang digunakan yaitu indikator kanji. Yang kelima, TAT atau perubahan warna dalam titrasi. Pada titrasi permanganometri di mana warna pertama yaitu ungu yang kemudian berubah menjadi merah muda. Sedangkan pada titrasi bromometri yang tadinya berwarna biru berubah menjadi jernih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.